Sekarang kita lihat lagi si Honda Prelude Coupe Hybrid flagship baru dari Honda. Kemarin kita udah bikin videonya di Gias 2025 di Indonesia. Sekarang kita bikin di Jepang karena ini udah produksi dan kita bisa lihat bagian dalamnya kayak gimana. Nah, tapi sekilas info aja buat yang belum tahu, Prelude itu ini bukan mobil baru. Jadi sebelumnya udah ada Honda Prelude yang generasi 1, 2, 3 segala macam, tapi jeda sebentar dan sekarang balik lagi. Tapi ada bedanya. Prelude yang lama itu pada dasarnya adalah sebuah Honda Accord tapi coupe, 2 pintu. Nah, sekarang Prelude ini lebih banyak kesamaan dengan Honda Civic Hybrid. Bahkan mesinnya sama-sama 2000 cc 4 silinder hybrid, nggak pakai turbo, pakainya hybrid, dan dia penggerak roda depan. Sistemnya sama kayak Honda Civic Hybrid yang ada di Indonesia. Tenaga juga sekitar 200 PS, 200 tenaga kuda, dan dia pakai sistem gearbox yang kurang lebih sama juga. Cuma, biarpun mesinnya Civic Hybrid, pertama kita nggak boleh buka karena ya kita udah tahu lah. Tapi sama kok mesinnya. Suspensinya, steering rack, kaki-kaki, geometri suspensi segala macam itu ngambil dari Honda Civic Type R FL5. Nah, jadi harusnya ada rasa sportinya. Dan waktu Honda Prelude ini dibuat, tujuannya adalah menjadi sebuah GT untuk orang-orang yang suka mobil. Dan di Jepang sendiri, Honda Prelude ini harganya sekitar 675 jutaan rupiah. Dan itu harganya, kalau boleh jujur, itu di atas Civic Type R. Nah, jadi harusnya mobil ini ada sesuatu yang spesial karena harganya sendiri flagship. Dan ini adalah model flagship. Tapi kalau dari desain ya, dia mungkin kayak Civic tapi coupe gitu ya. Tapi lampu depan beda, grill beda, dan belakangnya cantik. Yuk lihat. Nah, lihat deh bagian belakangnya. Desainnya mungkin cenderung main aman, tapi somehow semua elemennya bikin mobil ini kelihatan cakep dan bahenol dari belakang. Nah, detailnya lihat ya, ada LED bar yang lebar ya, dan logo Hondanya dieja satu-satu. Honda, bukan logo H tegak seperti yang udah-udah. Dan tulisan Prelude-nya klasik ya, pakai huruf sambung seperti itu. Dan di bagian bumper bawah dekat diffuser itu ada aksen biru sebagai penanda kalau ini mobil hybrid. Dan aksen birunya nggak cuma ada di bagian situ doang, rem depannya, kalipernya juga pakai warna biru. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, ternyata Prelude ini dia punya buntut ala hatchback. Jadi kalau kita buka bagasi, kacanya ikutan ngebuka. Nah, tapi emang bibir bagasinya agak tinggi ya. Jadi kalau kita ngangkut gas LPG 3 kilo atau 12 kilo ke sini mungkin agak berat. Tapi kalau misalnya kita pengen gedein kargonya, kita tinggal lipat ini aja. Dan jadilah ruang kargo yang gede. Tapi dia nyambung sama kabinnya. Jadi misalnya kita bawa X-banner atau spanduk atau apa gitu, kita juga bisa akses dari dalam kabin. Oh ya, kelupaan, kita lihat bensinnya karena ternyata dia bisa minum etanol 10%. Cocok sama Indonesia tahun depan. Nah, selamat datang di interior Honda Prelude. Akhirnya gue bisa lihat. Dan karena statusnya adalah sebuah coupe flagship bermesin hybrid, tiga-tiganya tuh harus ada. Pertama, coupe. Coupe harus ada nuansa sportinya, apalagi sebuah Honda gitu kan. Didapatkan dengan jok semi bucket baru yang empuk, bahannya bagus, dan kombinasi warnanya juga ini kayak mungkin kayak biru navy gitu ya, atau mungkin abu-abu, kombinasi putih dan jahitan biru, dan ada tulisan Prelude di masing-masing headrestnya. Didudukinya enak, ergonomi bagus, rasanya sporty, bahkan posisi setirnya tuh kayak lebih tegak daripada Honda-Honda yang lain, kayak 90 derajat gitu, bikin kita langsung kayaknya pengen nyetir mobil ini aja gitu loh, asli. Dan buat ningkatin rasa sporty lagi, pedal shiftnya metal beneran, nih dingin. Jadi bukan plastik kayak Honda-Honda lain, tapi ini metal. Ini bagus loh, sumpah. Dan kedua, flagship. Kalau udah pakai kata flagship gitu ya, materinya juga harus bagus. Di sini dia empuk ya, bahan empuk. Di sini juga bahannya bagus, jahitan biru untuk menandakan kalau dia electrified, hybrid, putih, dan ada tulisan Prelude di sini. Kalian ini nggak Honda Stream yang masuk ke Indonesia kan? Di varian yang 1700 cc ada tulisan Stream di sini. Nah, ini juga sama. Terus beberapa pernak-pernik atau hal di sini mungkin mengingatkan kita sama Honda-Honda lain, terutama Honda Civic, karena ini sekarang masih banyak gitu ya persamaan dengan Civic. Kisi AC Civic, ini juga Civic, setirnya pun Civic, tapi kecuali pedal shift yang bagus tadi yang gue kasih tahu. Dan dia ada Honda Sensing di sebelah kanan, multimedia sebelah kiri, dan bahkan di sini ada wireless charger, USB-C, power outlet. Dan untungnya yang gue suka dari mobil Jepang,
AC-nya masih tombol fisik beneran yang dimaininya enak banget. Hihihi. Enak, bahkan ininya juga enak gitu ya. Ini bagus nih, ini bagus, pertahankan. Nah, wireless charger tadi udah, dan buat ngubah-ubah drive mode-nya ada di sini. Dan yang baru buat Prelude adalah ada tombol S Plus. Sejenis tombol Sport Plus untuk ngasih kita sedikit electric boost ya, boost dari tenaga listrik kalau misalnya kita lagi driving sporty gitu ya. Dan sebenarnya ini bukan hal baru, ini pernah dilakukan Honda di Honda CR-Z Hybrid dengan tombol dan desain yang sama, dan untunglah kembali lagi ke mobil ini. Nah, buat PRN-nya ditekan aja seperti step wagon gitu-gitu ya, mungkin nggak tahu, rem tangan elektrik, brake hold, 2 cup holder. Ini center console box-nya agak kecil. Dan dia cuma ada instrumen normal, nggak ada head-up display. Dan ya, itu dia interior dari Honda Prelude. Ini juga masih ada tombol fisik ya, bagus. Belum ada sunroof. Ini juga, oh ada lampunya. Dan buat settingan joknya, ya kalian bisa lihat, masih manual. Mungkin sekarang, kita coba lihat baris belakangnya kayak gimana. Meskipun ekspektasi gue nggak tinggi, tapi kita lihat aja. Kalau pengen masuk ke belakang bisa, caranya tuas ini kita angkat, geser. Ini gue geser biar kalian bisa lihat ya. Ini coba. Bentar. Bisa duduk sih, bisa. Tapi namanya coupe ya, yang beli pasti buat nyetir, bukan buat ngasih tebengan orang di belakang. Ya, jadi itu dia sekilas Honda Prelude, penghuni posisi flagship coupe hybrid dari Honda yang baru. Dan ternyata di Jepang dia populer di kalangan orang-orang dewasa, para entusias mobil. Serius. Jadi bahkan mobil hybrid pun bisa menemukan hatinya di tempat para entusias gitu loh. Sebuah coupe bermesin hybrid dengan tampang ganteng kayak gini. Kira-kira gimana menurut kalian kalau Honda Prelude jadi flagship hybrid Honda di Indonesia? Bagaimana? Cocoknya harga berapa? Dan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Cakep sih ini mobil. Oke, jangan lupa jempolnya, komentar, dan jangan lupa subscribe.